Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Arafi. Saya mahasiswa Teknik Industri dari Untak Surabaya dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang dinamakan metode DMIC itu. Sebelumnya, kita harus kenalan dulu yuk sama metode DMIC dan juga metode Six Sigma. Metode Six Sigma itu apa sih? Six Sigma adalah sebuah metodologi yang paling populer di seluruh dunia. Biasanya, Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jika perusahaan menguasai Six Sigma dengan baik, kualitas produk akan semakin baik juga. Tentunya, metodologi ini sangat bermanfaat dan juga penting untuk perkembangan bisnis. Sejarah Six Sigma. Six Sigma diperkenalkan oleh Bill Smith pada tahun 1980-an. Bill Smith merupakan seorang engineer dari perusahaan Motorola. Pada tahun 1980-an, Motorola mulai fokus pada kualitas produk dan menitikan 4 poin rencana. Di antaranya adalah daya saing global, partisipasi manajemen, peningkatan kualitas, dan institusi manajemen Motorola. Upaya Smith dan CEO Harry sangatlah mengesankan. Mereka berhasil meningkatkan kualitas Motorola 10 kali lipat dan menciptakan perubahan berkelanjutan dalam budaya perusahaan melalui metode Six Sigma. Pada tahun 1985, Smith menciptakan istilah Six Sigma, dan tahun berikutnya Harry menerbitkan deskripsi formal tentang Six Sigma. Motorola mendirikan program perbaikan Six Sigma pada tahun 1987, dan hanya setahun kemudian perusahaan menerima penghargaan Malcolm Baldrige National Quality Award, penghargaan bergengsi dari pemerintah Amerika Serikat untuk pertama kali. Nah, tadi kita sudah tahu sedikit tentang Six Sigma ya. Untuk main video dalam penjelasan kali ini adalah DMIC. DMIC itu apa sih? DMIC adalah suatu model atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses agar menghasilkan output yang berkualitas dan optimal. Pada umumnya, metode ini juga banyak digunakan dalam dunia bisnis. DMIC merupakan sebuah metode yang dapat membantu untuk membuat Kaizen atau continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Metode DMIC merupakan salah satu tools yang digunakan dalam penerapan konsep Lean Manufacturing. Metode DMIC adalah sebuah siklus metodologi yang terstruktur secara sistematis yang bertujuan untuk mengurangi waste atau pemborosan dalam suatu sistem, agar sistem tersebut bisa bekerja secara efisien dan produktif. Pada dasarnya, DMIC mirip dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action, yaitu sama-sama bertujuan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan berkesinambungan. Hanya saja pada metode PDCA terlihat lebih populer di kalangan industri manufaktur karena lebih mudah dipahami. Namun bukan berarti bahwa metode DMIC tidak memiliki kelebihan. Kelebihan dari DMIC yaitu memiliki langkah-langkah yang lebih terperinci pada metode PDCA. Selain itu, pada metode DMIC sering diaplikasikan dengan Six Sigma. Dalam penyelesaian masalah, DMIC juga sering menggunakan Seven Tools, sama seperti pada kebanyakan penerapan di PDCA. Nah, untuk selanjutnya, DMIC itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada di define. Define adalah kita mencari suatu problemnya dari mana. Terus untuk measure, quantify the problem. Analyze, kita mencari dan menganalisa letak masalah dari suatu problem ini di mana sih. Terus yang selanjutnya ada di improve, kita melakukan improvement atau perbaikan dalam suatu sistem. Dan yang terakhir ada di control. Nah, define. Define merupakan tahap pertama yang berfokus pada identifikasi masalah, penentuan tujuan proses, dan identifikasi kebutuhan pelanggan secara internal dan eksternal. Penentuan kebutuhan pelanggan, pengembangan tujuan dan masalah, pembentukan tim, dan penentuan sumber merupakan bagian-bagian dari fase define.
faktor penting penentu keberhasilan fase ini adalah persetujuan dari tim bahwa proyek yang memiliki efisiensi tinggi dan tujuan yang jelas, berfokus pada masalah dan tujuan, ekspektasi yang jelas pada proses. Nah, di sini ada contoh-contohnya seperti problem statement, masalah yang dialami pelanggan, critical to quality, faktor-faktor kritikal dari kualitas output proses, target dari proses dan proses lain yang terkait, target proyek dan hambatan proyek, serta project charter. Untuk selanjutnya, ada di measure. Measure adalah fase ini adalah mengenai data collection. Tim proyek memutuskan mengenai apa yang harus diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Fase ini merupakan salah satu bentuk data collection plan. Biasanya tim memberikan effort yang besar untuk mengetahui kesesuaian dari sistem pengukuran yang digunakan. Data yang baik adalah sangat penting untuk kelancaran proses di MIC. Pada fase ini dilakukan pendefinisian critical X input dan critical Y output dari proses, pendefinisian measure plan, pengujian sistem pengukuran atau measure system, pengumpulan data, measurement system analysis, goal study. Tujuan dari tahap ini secara objektif menetapkan dasar-dasar perbaikan. Measure merupakan langkah untuk pengumpulan data yang tujuannya adalah untuk menetapkan standar kinerja. Dan tools penting dalam fase ini biasanya mencakup trend card, Greg Pareto, diagram alur proses, dan pengukuran proses kapabilitas. Faktor penentu keberhasilan fase ini antara lain tersedianya data-data dasar yang akurat, gauge RNR, studi lengkap, dan dukungan kuat para expert kepada tim. Untuk selanjutnya, ada analyze. Data yang dikumpulkan di fase measure dianalisa dan diselidiki akar permasalahan yang menjadi penyebabnya di tahap ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan penyebab masalah dan penyebab terjadinya defect. Untuk menganalisa data, digunakan tools analyze yang cukup kompleks yang sesuai dengan konsep Lean Six Sigma. Namun, penggunaan tools analyze yang lebih simpel juga dapat diterima. Aktivitas yang dilakukan selama fase ini meliputi identifikasi gap yang terjadi di antara performa yang berjalan saat ini dengan performa yang menjadi target proyek, mengidentifikasi bagaimana input dan dari proses X mempengaruhi outputnya Y, membuat daftar dan menyusun prioritas dari potensi perbaikan yang dapat dilakukan, mengidentifikasi penyebab terjadinya variasi dalam proses, data dianalisa untuk mengetahui lokasi dan distribusi dari data yang terkumpul. Untuk melakukannya, biasanya dilakukan histogram dan box plot. Fase analysis ini mengisolasi penyebab utama dari CTQ yang difokuskan oleh tim. Dalam banyak kasusnya, biasanya tidak ada nada lebih dari 3 penyebab yang harus dikendalikan untuk mencapai keberhasilan. Apabila penyebab yang diidentifikasikan terlalu banyak, artinya tim tidak melakukan pengisolasian masalah utama atau tujuan proyek yang terlalu tinggi untuk dicapai hanya dalam satu proyek. Penentu keberhasilan fase ini adalah penyebab utama harus terbukti tidak hanya mengendalikan pada diagram fishbone saja. Kecepatan dan hasil merupakan faktor penting untuk membangun momentum Six Sigma dalam sebuah organisasi. Dan proyek yang dikerjakan harus sesuai dengan ukuran untuk memastikan keberhasilan tim dalam penutupan proyek dalam waktu yang wajar. Terus selanjutnya ada improve. Tahap improve berfokus pada pemahaman penuh pada penyebab utama yang diidentifikasi dalam fase analyze. Dengan maksud baik sebagai pengendali atau menghilangkan penyebab-penyebab masalah tersebut untuk mencapai kinerja yang maksimal. Tool Six Sigma yang biasa digunakan dalam fase ini adalah analisis regresi, tes hipotesis, design of experiment, dan analyze varian atau ANOVA. Tahap improve sering mencakup uji coba produksi terbatas, tes beta, untuk proyek-proyek manufaktur yang menunjukkan tingkat sigma yang meningkat secara signifikan sebelum bergerak menuju tahap kontrol. Nah, fokus kepada solusi yang memang jelas dan meyakinkan. Aktivitas dalam fase ini antara lain ya kita harus menciptakan solusi yang inovatif agar
dari masalah-masalah yang kita kumpulkan tadi bisa dilakukan improvement agar mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang terakhir ada di fase kontrol. Tahap kontrol pada pendekatan DMIC adalah tentang mempertahankan perubahan yang dibuat dalam fase improve. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keuntungan, memantau perbaikan untuk memastikan kesuksesan yang berkelanjutan, membuat rencana pengendalian, dan mengupdate dokumen pembaruan. Proses bisnis dan catatan pelatihan yang diperlukan. Dan faktor penentu keberhasilan fase kontrol adalah jika diperlukan fase kontrol, perusahaan harus mempunyai divisi internal audit yang kuat untuk memastikan kesesuaian jangka panjang. Ada sebuah fase tambahan yang menjadi suplemen untuk fase DMIC, yaitu fase replikasi. Tahap ini adalah tahap replikasi perbaikan yang telah berhasil dilakukan untuk diimplementasikan dalam proses lainnya. Ini akan mendorong adanya sharing knowledge antar departemen yang ada di perusahaan untuk memastikan tercapainya operational excellence. Kelebihan dan kekurangan metode DMIC. Kelebihan. Yang pertama dapat menyelesaikan masalah yang kompleks, dan yang kedua mengurangi kemungkinan perbaikan masalah yang salah. Tapi untuk kekurangannya tidak dapat dilakukan dengan perusahaan yang mengandalkan kreativitas. Dan yang kedua tidak dapat digunakan pada masalah yang sederhana. Jadi untuk penggunaan metode DMIC ini disarankan untuk masalah-masalah yang lebih kompleks. Kalau sederhana mungkin kita bisa pakai metode PDCA sih. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.